Sebelum periode modern, pendidikan Islam di Turki Utsmani masih bersifat tradisional. Masjid, madrasah, dan halakoh menjadi pusat utama belajar dengan fokus pada ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah. Sedangkan ilmu umum hanya diajarkan terbatas. Metode pengajaran lebih menekankan hafalan dan kajian kitab klasik dengan ulama sebagai tokoh sentral. Akses pendidikan didominasi kalangan bangsawan dan elit politik, sementara rakyat kecil hanya mendapat dasar agama di maktab. Selain itu, pendidikan erat kaitannya dengan politik kerajaan karena madrasah besar mencetak hakim, mikrorat, dan pejabat yang loyal. Secara umum, pendidikan Islam di Turki Utsmani sebelum modern masih religius, tradisional, dan belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Satu faktor utama pendorong lahirnya pembaruan pendidikan Islam di Turki Utsmani adalah melemahnya posisi politik dan militer kekhalifahan dalam menghadapi Barat. Pada abad ke-17 hingga 18, Eropa mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang berdampak langsung pada kekuatan militernya. Sementara itu, Turki Utsmani semakin tertinggal karena sistem pendidikannya masih berfokus pada ilmu-ilmu tradisional. Kelemahan militer Utsmani yang terbukti dalam beberapa peperangan melawan kekuatan Eropa menimbulkan kesadaran bahwa tanpa pembaruan pendidikan maka negara akan semakin terpuruk. Selain faktor militer, dorongan pembaruan juga muncul karena adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan ilmu pengetahuan dalam kurikulum pendidikan. Sistem madrasah yang tradisional dianggap tidak mampu menghasilkan tenaga terampil di bidang administrasi, teknik maupun ilmu pengetahuan modern yang dibutuhkan dalam birokrasi dan pembangunan negara. Oleh sebab itu, muncul inisiatif mendirikan sekolah-sekolah dengan pola baru yang memasukkan ilmu sains, matematika, kedokteran, serta bahasa asing agar lulusan pendidikan mampu bersaing dengan bangsa lain. Faktor lain yang mendorong pembaruan adalah pengaruh dari kalangan pemikir dan intelektual muslim yang terinspirasi oleh perkembangan modern di Eropa melalui interaksi perdagangan, diplomasi, dan perjalanan para pelajar Utsmani ke barat. Pembaruan pendidikan Islam pada periode modern Turki Utsmani ditandai dengan lahirnya sekolah-sekolah baru yang memiliki kurikulum lebih luas dibandingkan madrasah tradisional. Pemerintah mulai memasukkan ilmu pengetahuan modern seperti matematika, kedokteran, astronomi, sains, hingga bahasa asing seperti Prancis, Jerman, dan Inggris ke dalam kurikulum. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menyiapkan tenaga yang terdidik yang mampu mengisi posisi dalam bidang militer, administrasi, dan diplomasi. Di antara tokoh utama reformasi pendidikan Islam di era Ottoman adalah Mustafa Rashid Pasha yang di masa Tanzimat menginisiasi pembentukan Majlisil Ma'arif atau Komisi Pendidikan untuk mengurangi dominasi ulama, mendirikan sekolah menengah dan sekolah guru, serta mendirikan Akademi Sains ala Barat sebagai langkah persiapan bagi universitas modern. Kemudian Sultan Mahmud II sangat penting dalam memulai pembaruan struktural. Ia memperkenalkan sekolah-sekolah umum, sekolah militer, dan teknik, mereformasi kurikulum madrasah agar memasukkan ilmu pengetahuan umum. Kemudian, Sultan Abdul Hamid II juga menorehkan kontribusi besar di masa pemerintahannya. Di masa pemerintahannya, jumlah sekolah dasar, menengah, dan sekolah guru meningkat pesat. Pendirian universitas juga meningkat pesat. Selain itu, kaum intelektual seperti Zia Pasha dan Namik Kemal turun berkontribusi melalui pemikiran, tulisan, dan kritik terhadap sistem pendidikan tradisional. Mereka menyuarakan pentingnya pendidikan modern, integrasi nilai barat, dan ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan budaya. Salah satu bentuk pembaruan yang menonjol adalah pendirian mekteb di sekolah modern yang terpisah dari sistem madrasah. Mekteb dikelola langsung oleh pemerintah dengan kurikulum seluler, tetapi tetap memberi ruang bagi pengajar dasar agama Islam. Sekolah-sekolah ini memiliki sistem kelas, buku, pelajaran modern, serta metode pengajaran yang lebih terstruktur, berbeda dengan sistem halaqah atau talaqi di masjid dan di madrasah. Pembaruan lain terlihat dari perubahan metode pembelajaran. Jika sebelumnya madrasah menekankan hafalan dan ceramah, maka pada sekolah modern digunakan metode demonstrasi, praktik, diskusi,
dan buku-buku pelajaran pun dimulai dicetak secara massal sehingga siswa memiliki akses lebih luas terhadap sumber pelajaran.